Pandemi COVID-19 tak dipungkiri menghantam sejumlah sektor, salah satunya ekonomi kreatif subsektor desainer. Betapa tidak, pandemi membuat para desainer harus berpikir keras agar produk mereka bisa diterima pasar. Namun, lebih jauh daripada upaya mereka bertahan, ialah memperjuangkan nasib para perajin. Hal itu menjadi semangat para desainer untuk terus bertahan di masa pandemi saat ini. Diadain pameran kali ini karena kita merasa bahwa sudah saatnya perajin-perajin itu harus segera bangkit kembali lagi kreativitasnya, ide-idenya, dan harus tetap menampilkan karya-karyanya kembali tuh untuk membangun perekonomian juga ya, membantu program pemerintah, dan juga untuk taraf perekonomiannya perajin masing-masing juga supaya nggak terpuruk terlalu jauh. Jadi kita coba fasilitasi dengan mengadakan pameran yang kita saat ini hanya diisi 17 stand di ruangan seperti ini aja. Jadi ada Mel Ahyar, ada Didit Maulana, ada Mas Wiknyo, ada Samuel Watimena, ada Mariko Tampi, ada Musa. Pandemi memaksa para pebisnis dan desainer untuk memutar otak agar karyanya bisa diserap di pasaran. Sebenarnya kalau masa pandemi kemarin, kalau untuk produk premiumnya emang agak sangat ada penurunan ya. Tapi untuk pakaian home dress gitu, itu malah justru meningkat banget gitu. Kalau kebetulan kan orang tua saya produksinya batik ini kan, batik untuk harian gitu kan, seperti daster, gamis, itu selama pandemi masih berjalan terus, nggak ada masalah. Tapi untuk premium produk seperti saya kan mengembangkan batik, jadi batik-batik untuk baju pesta, baju formal, dari batik sutra, kain sutra kan itu emang ada penurunan. Tapi Lebaran kemarin ini udah mulai normal lagi. Kalau di saya, karena saya memang khusus bordir, jadi kita selama ini kan menaungi ada kurang lebih 200 pembordir. Nah, kalau sekarang ini ya alhamdulillah kita dengan men-switch cepat dari yang tadinya kita bordir yang lebih ke kebaya. Nah, berhubung selama pandemi kan orang tidak memakai kebaya ya. Nah, jadi kita switch ke baju-baju rumah tapi tetap dibordir, kemudian masker juga dibordir. Kemudian kita juga bikin yang untuk peralatan rumah kita bordir semua, jadi tidak ada dari pembordir kami itu yang tidak bekerja gitu. Jadi alhamdulillah mereka tetap bekerja. Jadi kalau dari Januari sampai sekarang kan penjualan udah mulai naik lagi. Jadi kita udah mulai malah menambah tukang bordir lagi gitu. Para desainer dan perajin dituntut untuk berinovasi dengan membuat karya yang bisa menembus pasar milenial. Di mata mereka, batik atau bordir harus familiar menjadi produk keseharian yang bisa dipakai anak muda dalam berbagai macam situasi. Iya, makanya itu saya lagi ngembangin terus batik itu menjadi batik yang kekinian, yang modern, yang lebih warna-warnanya bukan warna tua, coraknya juga lebih saya tekankan, nggak terlalu full corak, mungkin ada kombinasi polos. Jadi saya bikin, kalau zaman dulu bikin batik ini ya semua motif ini full sebadan sekain ya. Kalau sekarang saya mix, jadi tetap saya gunakan ada polos-polosnya juga untuk mengesankan tidak terlalu tua, terus nggak terlalu rame. Rumah Kebaya menciptakan satu segmentasi pasar yang memang dikhususkan bordirnya ini untuk anak muda, di mana kita memilih untuk bajunya itu warna-warninya itu yang soft, yang bunganya kecil-kecil, nah seperti itu. Kita membuatkan juga Instagramnya sendiri, kita bukakan juga butik sendiri, itu sengaja untuk menggrab anak muda. Nah ternyata memang kalau kita lihat, memang follower dan para tamu yang datang ke butik kita itu berhasil kita gaet adalah anak-anak muda, dan harga pun kita bikin harga anak muda, ibaratnya mereka yang
baru SMA ataupun yang baru selesai kuliah, baru mau kerja, itu kan kita tidak mungkin membuat harga yang 1 juta ke atas. Jadi kita bikin 1 juta ke bawah harganya gitu. Peminatnya luar biasa. Sebetulnya untuk customer yang yang udah kayak ibu-ibu pejabat kan sekarang udah menjarah ke perkantoran ya Mas ya. Perkantoran anak-anak muda milenial itu tiap hari Jumat kan udah mulai banyak itu yang pakai model-model batik, dan itu sebagian besar peminatnya justru batik tulis yang diminatin. Agar produksi batik hasil karya desainer lokal bisa terus dicari hingga ke mancanegara, memaksa mereka untuk berkawan dengan teknologi dan beralih ke digital. Mungkin awal banget iya, tapi setelah itu justru saya banyak belajar ya dari online. Saya banyak belajar online, terus marketplace, gimana caranya, terus iklan, sosmed gitu. Di situ menurut saya sih banyak hikmahnya juga dari situ. Kalau kita kan punya 2 market segmen ya, jadi punya market offline, punya market online. Nah, market online kami itu tidak terpengaruh banyak, tapi market offline yang kita punya butik offline itu anjlok 40%. Apalagi pada saat lockdown itu 3 bulan ya, itu sama sekali nggak ada penjualan untuk yang offline. Tapi online kami alhamdulillah tetap jalan baik. Di masa sulit seperti ini, para perajin memang harus pintar-pintar membaca situasi, harus berinovasi, dan berkreasi membuat produk-produk yang dibutuhkan masyarakat agar mampu bertahan di masa pandemi COVID-19.